Mengapa? La yantiku anil hawa. Nabi Muhammad tidak ngomong dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Baru ada ide reformasi keagamaan yang tumbuh dari Palembang, yang disponsori oleh Bong Siuliong. Bong Siuliong alias Ngabdullah Haryo Damar. Singkat cerita, sampailah India Belanda ini dikuasai dari timur sampai ke barat, dari Merauke sampai ke Sabang pada tahun 1904. Itu namanya tamah terkuasai. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatus Zuhriyah Ardo'atu Halimatus Sa'diyah. Kita lanjutkan, lahirlah Nabi Muhammad. Ada apa di Indonesia seumur dengan Nabi Muhammad? Di Indonesia ada tokoh besar, cuma yang tahu hanya dalang. Kemudian digambarkan wayang kulit atau golek yang namanya parikesit. Sampai sekarang orang tidak bisa memvisualkan parikesit itu wajahnya seperti apa. Yang baru bisa hanya wayang kulit dan wayang golek. Kalau golek itu Kinandar Sunandar Sunarya. Kalau wayang kulit itu yang terkenal tahun 50-an 60-an itu siapa Sub? Hah? Narto Sabdo. Nah itu Yusuf. Kalau ente dari Jawa Tengah nggak kenal Narto Sabdo ya bangetan Sub. Oke, terus kita lanjutkan. Nabi Muhammad di sini ada kerajaan besar, kerajaan Astinalaya yang telah diserahkan tanpa peperangan kepada Raden Parikesit bin Abimanyu bin Arjuna bin Pandu Dewanata bin Begawan Abiyasa. Wah, dikatakan bin wayang kok pakai bin. Iya, kalau wayang Ki Dalang Asep Sunaria, trotok tok 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 selesai masuk kotak. Rumahnya di mana nggak tahu. Rumahnya di kotak wayang. Nah ini harus dicari. Yang namanya perebutan perang begitu dahsyat, yang namanya perang Brontoyudo untuk merebutkan kekuasaan, mengambil alih Astinalaya itu di mana tempatnya? Saya cari ada di Pekalongan. Rumah Gatot Kaca ada di dekat Surabaya. Selidik punya selidik. Cuma benar apa tidak? Ayo kita cari rame-rame. Kita yang harus menemukan. Udah. Nabi Muhammad membawa ajaran dari ilahi. Kalau yang pertama ada perjanjian lama, kedua ada perjanjian baru. Yang dibawa Nabi Muhammad ini perjanjian reformasi. Mendekatkan sesuatu yang jauh, menjauhkan sesuatu yang telah dekat tapi salah. Apa akidahnya dibenarkan terlebih dahulu? Apa akidahnya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Apa reformasinya? La nufarriq baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu inti reformasi Kanjeng Nabi Muhammad dengan agamanya yang sama sesungguhnya dari Adam sampai hari itu. Kalau sebelumnya Yahudi hanya untuk orang Yahudi,
Nasrani hanya untuk orang-orang tertentu. Sekarang Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, kanggo manusia sejagat, kanggo alam sejagat. Dengan reformasi akidahnya semua diakui, la nufarriq baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membedakan para rasul. Sekarang membedakan kan? Seakan-akan rasul dari Bani Israel out. Yang benar hanya turunan Ismail. Sehingga menyikapi Israel dan Arab pun jauh. Seakan-akan Arab ini Islam, Israel itu bukan Islam. Sekarang kita bertanya, siapa yang lebih konsisten dengan silsilahnya, dengan ajarannya? Ya Bani Israel, wahai orang-orang anak putra Israel, semua jadi nabi, yang jadi nabi, yang tidak pun banyak, membuat tempat itu yang dibawa oleh Ibrahim dari Ur Kasdim ke Kan'an, membeli tempat, kemudian menguasai, melebar, entah itu 400 hektar, entah itu 1200 hektar awalnya, kemudian diserahkan ke anak-anaknya, teruskan ini. Inilah tanah yang diperjanjikan. Namanya karena tempat Bani Israel, tempat itu kemudian zaman modern dinamakan negara Israel, negara Yakub, yang penghuninya orang Israel ataupun orang yang setuju dengan negara Israel. Orang-orang Arab banyak di sana yang setuju dengan Israel, tinggal sebagai warga negara Israel walaupun beragama Islam. Konsisten enggak? Israel, Yakub punya anak namanya Bani Israel, punya tempat dinamakan tempat Israel. Negaranya Israel, bahasanya Israel, Ibrani. Konsisten enggak itu? Sekarang Ismail menempati Jazirah Arab yang sekarang menjadi Saudi Arabia, melahirkan Nabi Muhammad, membuat Madinah, kemudian punya Khulafaur Rasyidin masih di Madinah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad wafat, Khulafaur Rasyidin habis, kira lebih 50 tahun, keluar penyakit kerajaan, penyakit raja-raja, penyakit kekhilafahan, penyakit dinasti-dinasti. Tumbuhlah orang yang mempunyai keturunan Umayyah, Abu Sufyan, yang awalnya memusuhi Kanjeng Nabi, dikasih ampunan oleh Kanjeng Nabi, diletakkan posisi tertinggi, kemudian merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian membuat dinasti, kemudian membasmi cucu-cucu Nabi. Logika kita terima tidak? Walaupun itu seorang muslim, gunakan logika. Maka terjadilah misi yang dibawa Nabi hilang. Tauhidul ummah, itu tauhid uluhiyah hilang, tauhid mulkiyah hilang, tauhid rububiyah hilang. Tumbuhlah hadis-hadis. Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana ungkapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Yang dibawa Nabi itulah Al-Quran. Quran yang dibawa Nabi itu wahyu dari Allah, dan yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Karenanya pikiran merdeka kita mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa? La yantiku anil hawa. Nabi Muhammad tidak ngomong dengan hawa nafsunya,
in huwa illa wahyun yuha. Jadi ungkapannya ya jangan qala Allah taala fil Qur'anil Karim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sudah, itulah hadis Nabi. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun? Dengan hadis mana lagi? Makanya ketika itu perang demi perang terus bergerak, dan keinginan untuk menjajah, bukan untuk menyebarkan ke Eropa, Andalusia. Bani Umayyah terdesak oleh Bani Abbas lewat Mesir terus ke Afrika, terus ke utara sana, masuk ke Andalus. Ganti oleh Bani Abbas. Ini pun begitu. Khilafah mamlakah lagi, kerajaan lagi, jadi raja lagi. Sampailah ditaklukkan oleh Genghis Khan kurang lebih tahun 1200-an. Genghis Khan menaklukkan Abbasiyah, dan di Eropa pun yang dikuasai oleh Umayyah pelan-pelan hancur tanpa bekas apapun. Kalau yang Genghis Khan, yang dirampas oleh Genghis Khan, yang dikalahkan oleh Genghis Khan, kemudian dibawa ke negeri Cina oleh Genghis Khan, karena negeri Cina sudah dikuasai Genghis Khan, membuat dinasti baru Genghis Khan yang dinamakan dinasti Yuan. Orang-orang Bani Abbas ini, tentara-tentaranya yang laki-laki diangkut semuanya ke negeri Cina tanpa membawa pasangan. Jadi seperti Adam masih di Eden, masih di surga. Sampai di negeri Cina sana berkawin-mawin dengan orang setempat. Maka lahirlah kelompok yang dinamakan Arab keturunan Cina atau Cina keturunan Arab yang bernama Hui. Tetap mempertahankan agamanya sambil membantu Genghis Khan untuk membangun negara baru atau dinasti baru, yaitu negeri Cina. Nah, menjelang Genghis Khan suram nasibnya, kalah, tergantikan. 100 tahun kemudian digantikan oleh cucunya Kubilai Khan. Kubilai Khan inilah mulai nyebrang. Pasukannya mulai nyebrang ke tanah Jawa untuk mempertanyakan janji-janji dari Kediri. Zaman dulu itu janjinya hanya perempuan, mau dikasih wanita cantik dari Kediri. Kok nggak datang-datang? Perang. Gampang banget kan? Urusan nisa perang gitu. Datang. Dibantulah oleh Raden Wijaya yang sakit hati kepada kekuasaan Kediri karena istrinya diambil oleh Raja Jayakatwang. Bertempurlah di sana. Sang pasukan dari negeri Cina ini membawa pasukan Hui. Ceritanya Jayakatwang terpukul habis. Kemudian pasukan Cina ini membantu mendirikan Mojopahit. Berdirilah kerajaan Majapahit. Itu sekitar tahun 1400-an. Kerajaan yang jaya, katanya jaya itu, tapi nggak bisa ditelusuri. Seperti apa potret orangnya juga nggak bisa. 1400. Orang Arab turunan Cina itu sudah masuk ke negeri kita. Di sini belum tercatat apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Dalam perjalanan waktu, 1 abad kemudian, Genghis Khan dan keturunannya kalah. Dinasti Cina asli kembali tampil, maka dinasti Yuan digantikan oleh Cina asli, dinasti Ming.
Orang-orang hui-hui ini nunut urip, numpang urip di zaman Kubilai Khan, di zaman Genghis Khan. Begitu pemerintahan ganti, masih nunut urip di dinasti Ming, asal bisa hidup, tapi terus mengembangkan agamanya, dakwah terus. Maka tatkala bergantian, adalah seorang tokoh hui-hui besar yang namanya Laksamana Cheng Ho, Jenderal Besar Laut Cheng Ho. Cheng Ho ini membawa pasukan lebih dari 150.000 pasukan dengan segala keahliannya masuk ke Nusantara, ke Pulau Jawa. Banyaknya ke Pulau Jawa. Islamlah Pulau Jawa ini, namun Islamnya Islam tidak Jawa, Islam Cina, bahasa apapun Cina. Maka orang Jawa menjadi tersinisasikan, tercinakan, dan orang Cina terjawakan, kawin-mawin. Dari saat itu, beberapa tahun kemudian, tahun 1403 atau 8, itu Cheng Ho datang. Tidak lama, tahun 38 Cheng Ho wafat. Islam sudah tersebar. Menurut sejarawan dari Eropa, Cheng Ho itu penjajah. Kata orang-orang Cina, bukan penjajah, kami sedang menelusuri orang-orang pemberontak dari Cina yang bersarang di pantai-pantai Laut Cina. Ya, apalah alasannya. Kemudian Muslim datang. Artinya Muslim di Pulau Jawa dan Nusantara ini jasa besar daripada China. Artinya dinasti, walaupun dinasti Yuan maupun dinasti Ming, itulah yang menghantarkan ajaran Islam ke Nusantara. Setelah Cheng Ho wafat, baru banyak gejolak. Seperti Golkar ditinggal Pak Harto, bergejolak. Ada yang lari jadi partai apa, jadi ini. Pada ketika itu juga banyak yang kembali ke agama asalnya, tapi lebih banyak yang tetap menjadi Muslim. Baru ada ide reformasi keagamaan yang tumbuh dari Palembang, yang disponsori oleh Bong Siu Liong. Bong Siu Liong alias Ngabdullah Haryo Damar, yang tadinya ada di Majapahit menjadi pimpinan tentara Majapahit yang dapat menaklukkan seluruh daerah Bali dan lain sebagainya, diperintahkan ke Palembang menaklukkan Sumatera dan Lampung. Kemudian diberi izin untuk menikahi istrinya, istri Brawijaya Majapahit. Kemudian ketika itu sedang mengandung putra daripada Raja Majapahit, diizinkan nanti kalau sudah lahir silakan dinikahi. Lahirlah Jimbun dari istri yang diberi oleh Raja Majapahit. Satu lagi lahir Kun Sen. Dua tokoh pemuda dan bapaknya ini datang ke tanah Jawa lagi. Konon ceritanya turun di Pangkalan Bong. Di mana Pangkalan Bong itu? Pangkalan Bong itu di tempat yang sekarang dibangun oleh Pak Syukur, yang dinamakan Ma'had Burhus, pesantren udang. Yang udangnya sebentar lagi kata Pak Syukur mau dipelihara. Kita tunggu. Jadi di sana. Napak tilas itu. Pak Syukur ternyata ahli napak tilas. Dikuasai Pangkalan Bong.
Kemudian masuklah ke Bintoro Demak. Dari sana mulai diatur strategi, Kun Sen dimasukkan ke Istana Majapahit, katakanlah menjadi bupati di Mojopahit. Jimbun tetap berada di Bintoro, etok-etoknya perang. Dari Mojopahit dipimpin oleh Kun Sen, dari Demak Bintoro dipimpin oleh Jimbun. Ya nggak pernah selesai, saudara. Jadi perang-perangan gitu. Hanya pasukannya yang nggak ngerti saja yang perang beneran. Kita lanjutkan. Maka terjadi di sana titik akhirnya katakanlah menyerang ke Mojopahit. Prabu Brawijaya terakhir mengatakan berhenti, jangan ada perang. Yang kita hadapi sama-sama darah biru. Nah, itu membuka riwayatnya. Akhirnya pasukannya pergi terus ke Malang, yang kita kenal dengan satu tempat apa kemarin? Singosari. Singosari dikejar lagi sampai Blambangan, kejar terus menyeberang ke Bali, yang satu lari ke Ponorogo. Raden Betoro Katong menyebarkan Islam. Bagus. Setelah itu saudara-saudara, terkenallah ada wali-wali. Wali-wali setelah diadakan perubahan, Islam kita sekarang jangan Islam Hanafi. Ketika itu harus kita rubah Islam Syafi'i. Mungkin sudah ada yang narasumbernya gitu ya. Ibadah kita berbahasa Arab. Kalau dulu mereka berbahasa Cina, sampai adzan berbahasa Cina. Saya pernah nanya pada Mbah Kakung, Pak, kepiye nek njaluk nek ngajak sholat itu? Embo nak, Bapak gak ngerti cara Cina nak. Terus pengen kepiye, Pak? Iku nek ngajak sholat itu lae wa mentu jaupang katanya. Ayo ke sini kita sembahyang katanya. Itu bener, Pak. Ya mbuh ngono wae gitu. Jadi bahasa Cina dirubah menjadi bahasa Jawa. Adzan bahasa Arab, sholat bahasa Arab, khutbah bahasa Arab dan Jawa. Kemudian buku-buku yang tadinya bahasa Cina diterjemahkan bahasa Jawa. Mungkin dari situlah keluar bahasa Kejawen. Nah, kalau gitu Kejawen nggak jelek. Kita banyak yang mengatakan kalau wah ini saya sudah mulai masuk Kejawen. Kenapa? Pakai kliwonan. Dulu kan begitu. Masa kliwonan saja Kejawen? Lah memang harinya orang Jawa itu wage kliwon legi paing pon gitu kan. Nah sekarang kan kita sukanya Jumat Kliwon ya, kliwonan artinya Jumat Kliwon. Supaya tidak tiap hari Jumat. Kalau Jumat Kliwon pasti 35 hari kemudian baru ketemu. Sedeng. Berarti 1 tahun itu pertemuannya 10 kali, tidak 12 kali. Nah itulah kelebihan Kejawen itu. Nah, yang tidak paham ya macam-macam seperti tadi itu. Masa Israel gitu. Nah, itu namanya belum paham Israel. Oke. Kita teruskan. Sudah berubah, terjadilah ada sebutan wali-wali. Surabaya ada Raden Rahmat, itu namanya, nama Cinanya kurang apal saya. Kemudian punya mantu namanya Raden Paku alias Sunan Giri. Kemudian punya anak yang namanya Raden Kasim alias Sunan Derajat. Kemudian ada Sunan Bonang yang di Tuban. Kemudian ada Sunan lagi yang ada di Jawa Tengah seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria dan lain-lain. Kemudian setelah Majapahit selesai, diambillah kekuasaan oleh Jimbun yang kemudian menamakan Fattah, Raden Fattah.
Jimbun itu ya Fattah. Arti Jimbun itu apa? Fattah. Artinya Raden penguasa, artinya tokoh. Fattah yang membuka areal yang dijadikan kekuasaan. Maka terkenallah kekuasaan pemerintahan Islam ketika itu di Demak. Lagi-lagi umurnya nggak panjang, umurnya hanya 50 tahun, kemudian diganti oleh para kesultanan, bukan sunan ya, kesultanan, Sultan Mataram. Dari Sultan Mataram inilah nanti tumbuh orang-orang asing datang. Datangnya bukan sekedar datang untuk berkawan, tapi juga untuk menguasai ekonomi dan lain-lain. Tersebarlah cerita sejarah di Eropa, ada semacam balas dendam awalnya untuk mengejar muslim-muslim yang telah meninggalkan Eropa Andalus, yakni Spanyol dan Portugal. Portugis mendapatkan misi, artinya misi Jesuit. Misi Jesuit itu misi kristenisasi untuk timur. Kemudian Spanyol mendapatkan tugas Jesuit untuk barat. Timur berhasil cepat. Sampailah ke Malaka, India dulu, tahun 1511, dan masuk Malaka tahun 1511. Tidak lama kemudian di penghujung tahun 1511 itu masuk ke Nusantara. Terkenalah Portugis masuk ke Ternate. Melewati mana? Melewati Pulau Jawa, pesisir utara, sampailah di Gresik, dihantarkan oleh orang-orang Gresik, pelaut-pelaut Gresik menuju Ternate. Mengapa? Karena Ternate dan Gresik sudah terjalin kebersamaan. Masuk Islamnya Ternate oleh orang-orang Gresik, oleh sunan-sunan Gresik, oleh tempat-tempat pendidikan Gresik. Terkenalah Mas Kumambang. Mas Kumambang. Sudah? Masuk tahun 1511, orang Eropa dari Portugis, terkenal dulu Abul Quer itu. Nah, di Malaka mendapatkan perlawanan. Masuk Portugis justru disambut dengan karpet merah kalau bahasa penyambutan. Diberi tempat, diberi kebebasan mengumpulkan apa rempah-rempah dan lain-lain. Tidak mendapat perlawanan, tapi dihormati. Tidak lama kemudian, Christopher Columbus yang punya tugas dari Spanyol, tokoh Spanyol, sampailah kepada Amerika, namun bukan daratan Amerika, pesisir Amerika yang dinamakan Karibia. Belum menemukan Amerika yang sesungguhnya. Tidak menemukan apa yang dicari. Mencari rempah nggak ketemu. Terdengarlah berita orang-orang Portugis yang menyeberang, tidak mau bersama Portugis lagi, sampai ke Spanyol. Spanyol menyusuri lagi, ketemu ke sana. Silahkan ke timur lewat, ya dulu belum ada kompas, jalan terus saja. Karena sudah diyakini bumi bulat menurut Christopher Columbus, bunga datar lagi. Sampai perjalanan, Christopher Columbus mengirim pasukannya yang namanya Magellan. Magellan menemukan apa yang dinamakan Manila, yang sekarang terkenal dengan Manila. Dari Manila sudah mendengar bahwa ada tempat yang menghasilkan rempah. Mereka datang ke Sultan Banten, minta ditunjukkan. Diantarkanlah oleh Sultan Banten
ke Tidore, disambut di Tidore beberapa tahun dari tahun 1511. 60 tahun kemudian, setelah dua pasukan ini, Kristen Katolik dari Portugis dan Spanyol menguasai dua pulau, Tidore dan Ternate dan Tidore, sudah kaya raya menghasilkan hasil, terdengar oleh Belanda, maka Belanda membuat PT Perseroan Terbatas milik negara yang dinamakan VOC, Verenigde Oost-Indische Company, pada tahun 1602, kemudian berlayar masuk ke Maluku pada tahun 1606 kalau tidak salah itu. Membuatlah VOC markas di sana dan ingin menguasai apa yang dimiliki oleh Portugis dan Spanyol. Ternyata armada daripada VOC jauh lebih mumpuni, sehingga dua kekuatan ini terkalahkan. Portugis didesak masuk Timor, yakni sekarang Timor Leste. Kemudian Spanyol didesak masuklah ke Filipina, maka Filipina dijajah oleh Spanyol dan Portugis menjajah Timor Leste. Sedangkan Belanda menata di Maluku dan mencari tempat yang lebih strategis lagi, ditemukanlah Jayakarta. Jayakarta, Belanda atau VOC membeli lahan di dekat pasar ikan sana, dekat istana daripada Pangeran Jayakarta yang putra dari Sunan Cirebon dan saudara daripada Sunan Sultan Banten. Ketika itu mendirikan benteng, dan jumlah tentaranya yang terhitung ketika itu hanya 350 yang ikut Belanda itu, orang Belanda. Singkat cerita, clash, diadu domba. Belanda diadu domba dengan Jayakarta. Jayakarta tersingkirkan, Belanda menang, maka mendirikan kota di Jayakarta itu yang dinamakan kota Batavia, kota modern waktu itu sudah. Pada tahun 1619. Yang kemudian daripada itu menyebarkan, sampailah Sultan-Sultan Mataram bisa dikibuli, sehingga banyak yang menyerahkan teritori. Teritori itu kawasan-kawasan diserahkan. Akhirnya pelan tapi pasti sang PT ini menguasai, kaya raya. Namun karena kaya raya dan korup, 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, pada tahun 1799 akhir di Desember, hancurlah VOC karena keserakahannya. Maka VOC singkatannya bukan menjadi Verenigde Oost-Indische, tapi menjadi V Virgaan, O onder, C korupsi. Virgaan onder korupsi, hancur karena korupsi. Baru berubah. Artinya ketika itu sang penjajah itu hanya PT. PT itu bukan negara, walaupun BUMN, tapi PT. Negara segini besarnya kok dijajah oleh PT. Baru negara Belanda menjajah tatkala setelah masuk tahun 1800. Enggak lama setelah itu ada, setelah setelah revolusi Prancis mengadakan menyerang Belanda. Belanda ditaklukkan, Belanda ngungsi ratunya ke Inggris. Negeri Belanda dirubah menjadi republik oleh Prancis Napoleon. Namanya Republik Batavia.
Maka jajahannya Hindia Belanda ini diambil oleh Prancis, dikirimlah tokoh yang namanya Raden Dandeles. Jadi Dandeles itu penjajah dari Prancis. Jadi sudah dijajah yang pertama oleh siapa? PT VOC gitu kan. Kedua oleh negeri Belanda. Ketiga oleh Prancis. Prancis Dandeles punya kenangan membangun jalan Anyer Panarukan 1000 km dalam tempo 3 tahun. Setelah itu Prancis kalah oleh Inggris. Maka Ratu Belanda dipulangkan dan Nederland menjadi negeri keraton lagi. Kemudian diberi hadiah untuk memegang negara yang dijajahnya yang namanya Hindia Belanda. Maka datanglah pengganti Dandeles, seorang yang bernama Raffles. Itulah penjajah Inggris. Raffles punya jasa membuat sejarah, History of Java. Nah, setelah Raffles juga ganti, karena sudah ganti, Belanda sudah pulang lagi ke negerinya, diserahkan kembali. Dalam ketika itu ada perubahan-perubahan. Hindia Belanda memiliki Bengkulu. Bengkulu yang tadinya milik daripada Belanda, itu milik daripada Inggris, Raffles, diserahkan ke Indonesia atau Hindia Belanda, diganti dengan Temasik. Temasik itulah Singapura, diganti dengan Kalimantan Utara, Sabah dan Sarawak. Kemudian Indonesia menjadi yang ada ini. Dalam perjalanan timbullah kegiatan-kegiatan yang dinamakan Kulturstelsel, membangun sistem pertanian. Terjadilah Kulturstelsel yang sangat maju, yang daripadanya bisa membangun New York, pusat orang-orang Belanda di Amerika. Jadi New York dibangun oleh hasil Kulturstelsel. Dibangunlah, membesarkan jembatan-jembatan dan kincir-kincir di Belanda, sehingga Belanda tidak kebanjiran. Singkat cerita, sampailah Hindia Belanda ini dikuasai dari timur sampai ke barat, dari Merauke sampai ke Sabang pada tahun 1904. Itu namanya tamah terkuasai. Setelah itu baru Belanda membuat program baru, yaitu politik etis, mendidik bangsa ini, membangun pendidikan, membangun pertanian, membangun irigasi. Dari situlah putra-putra bangsa Indonesia dididik. Ternyata putra bangsa Indonesia kalau dididik mempunyai kecerdasan yang tinggi. Daripada pendidikan mulai tahun 1905, punya kreasi masa depan, tumbuhlah cita-cita memiliki negara. Daripada Hindia Belanda, lebih baik Indosnesos. Maka namanya Indosnesos. Setelah Indosnesos, baru Indonesia. Baru mengadakan perundingan-perundingan, baru mengadakan perjanjian sumpah ahdun yang dinamakan Ahdul Fatah, Sumpah Pemuda, Ahdul Fidyah, tahun 1928. Kalau kita tarik daripada Batavia yang didirikan oleh Belanda 1619 kepada tahun 1928, maka jumlahnya 309 tahun. Itulah tahun Ashabul Kahfi nyungsep di gua. Jadi Ashabul Kahfi itu jangan cerita yang nggak bisa dibuktikan. Cerita yang bisa dibuktikan adalah Indonesia. Bangkitlah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dari tidurnya. Setelah mendapatkan pendidikan, beberapa puluh orang
Bung Karno ketika itu tidak ikut, karena apa? Karena dalam tahanan. Ada tokoh yang kemudian menjadi tokoh misterius, ikut menandatangani Sumpah Pemuda. Mengapa misterius? Karena punya kegiatan-kegiatan yang dianggap misterius. Padahal orang itu adalah tamatan sekolah kedokteran, sudah punya negara. Itu namanya proklamasi de facto, tapi belum punya de jure. Jadi proklamasi tanpa peperangan, tanpa penembakan sana sini, tapi dengan kecerdasan. Itulah tatkala Adam memakan buah tadi, itu namanya pohon pengetahuan. Adapun pohon yang lain boleh dimakan, itulah nama pohon kesejahteraan. Nah, dengan pohon pengetahuan bisa membaca. Oh, ini penjajah harus diusir. Ngusirnya pakai apa? Pakai otak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Lagunya diciptakan, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia tanah pusaka, dan seterusnya. Yang bangsanya sendiri hari ini tidak banyak yang paham cita-cita Indonesia yang 3 stansa itu. Untung masih ada yang memegang fardu kifayah. Ada di satu tempat, Ashabul Kahfi barangkali. Dalam perjalanan terus dihimpun, menerurkanlah proklamasi kedua de facto dan de jure 1945, yaitu 17 Agustus. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang kenaan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diatur dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi nggak punya batas itu ya. Jalan tanpa perang. Ternyata peperangan itu setelah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, memerdekakannya tanpa perang, pakai taktik strategik, mengisi otak, rasional. Terjadilah orang yang tadinya sudah menyerahkan kekuasaan kepada Jepang, karena tahun 42 Indonesia sudah dijajah Jepang, menyerah, teken di sini di Subang itu, penyerahannya itu di Lanut, lapangan udara Subang Surya Dharma itu, menyerah, ditinggal, pergi ke ngungsi ke Australia. Yang tidak sempat ngungsi ditahan di kamp tahanan. Beberapa tahun setelah itu Jepang dikalahkan oleh sekutu. Agustus tekuk lutut, 17 Agustus pemuda-pemuda yang sudah terdidik ini memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian Belanda ingin balik lagi. Sudah diproklamirkan kok ingin balik lagi. Dihantarlah oleh Inggris sebagai penghantar, sekutu yang menang perang, dan Australia yang ditempati. Kata Inggris, kami mau menertibkan untuk merampas pasukan Jepang yang sudah menyerah. Ternyata lain omong, lain praktek. Menjelang November, September, Oktober, 10 November kan? Menjelang November, Oktober itu turun di Jakarta, Batavia, kemudian disusul di Semarang, turun di Surabaya. Di Surabaya inilah yang terjadi peristiwa besar, di mana ratusan ribu pemuda dan masyarakat yang tinggal di Surabaya mengadakan perlawanan menggunakan berbagai macam senjata, baik yang senjata benar maupun senjata tidak benar, bambu dan lain-lain, melawan tentara Inggris yang mendarat. Sesungguhnya tentara Belanda yang dibimbing oleh Inggris
mendarat. Orang Indonesia tidak tahu Inggris, tidak tahu Belanda, yang wong putih itu ya londo, wabeh londo, perang. Gak gelem aku menyerah. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka atau mati. Pidato di sana sini Bung Tomo dan sebagainya. Terjadilah baku tembak. Jenderal yang namanya Mayor Jenderal Malabi tertembak, entah siapa yang nembak. Maka dipersalahkanlah bangsa Indonesia. Kemudian ada perundingan. Perundingan pertama adalah perundingan Linggarjati, belum mendapatkan kesepakatan. Perundingan yang kedua adalah perundingan Renville. Inilah yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia menyerahkan kedaulatannya sebagian kepada bangsa Belanda dan menjadi persengketaan besar. Di mana keputusannya? Nah, ini dulu, siapa yang ikut? Yang ikut di dalam perjanjian itu ada namanya Komisi 3 Negara. Panitianya namanya Komisi 3 Negara. Indonesia menunjuk Australia wakilnya jadi komisi. Belanda menunjuk Belgika. Nah, jadi setelah itu dua ini yang ditunjuk Indonesia dan yang ditunjuk Belanda menunjuk satu orang ketua komisi, Amerika, lagi-lagi pengadilan monyet. Apa hasilnya? Hasil yang paling jelek di antara perundingan-perundingan yang ada. Republik Indonesia, intinya Republik Indonesia harus meninggalkan kantong yang ada di Jawa Barat, meninggalkan garis Van Mook, pindah ke Jogja, yang itu adalah daerah Republik. Maka tentara Siliwangi tunduk, ikut. Alasannya atas perintah ditunduk. Ada yang lewat Gombong naik kereta api, ada yang lewat Cirebon naik kapal turun ke Rembang, dan ada yang turun ke Jogja. Walhasil kumpullah di Jogja sana. Fakim, keadaan Fakim, mengapa ditinggalkan? Ketika itulah tokoh-tokoh Jawa Barat yang menyatakan tidak setuju dengan Renville mendirikan satu kegiatan untuk menegakkan Indonesia jangan ditinggalkan. Berdirilah sebuah proklamasi yang diucapkan oleh Marijan Kartosoewirjo, berdiri negara Islam Indonesia di bulan Agustus, awal pekan Agustus, mengisi kefakiman. Tentara Siliwangi yang pergi ke Jogja dan ada yang pergi ke Banten. Banten tetap menjadi republik. Kemudian Jawa Barat yang istilahnya Priangan Timur dan Jakarta ditinggal oleh pasukannya dan diisi oleh pasukan DITII. Mengapa terjadi kesalahpahaman ketika itu? Tatkala penyerahan kedaulatan pada saat perjanjian konferensi meja bundar, itu isinya adalah pembentukan negara serikat. Di dalamnya adalah Republik Indonesia, kemudian negara Pasundan, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur, negara Sumatera, negara Riau, dan lain-lain banyak. Itu semua ikut masuk ke dalam perundingan di Den Haag, konferensi meja bundar, sampai disetujui untuk penyerahan Republik penyerahan Belanda, mengakui penyerahan Indonesia, Hindia Belanda, bukan diserahkan pada Republik Indonesia, tapi diserahkan pada
Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Apa gerangan? Jadi gerangannya apa? Gerangan itu apa? Gerang itu bandot. Kucing gerang. Itu kucing bandot. Kamu ini sudah wis gerang kok isi macam-macam, artinya wis bandot. Apa gerangannya? Apa bandotnya? Persoalan besarnya karena ada proklamasi 7 Agustus 1949, maka tokoh Belanda yang disponsori oleh Van Mook dan Van der Plas cepat berunding di bulan Agustus sampai bulan Desember. Tercetuslah keputusan dan dinyatakan di kedaulatan diserahkan, tapi yang menerima Republik Indonesia Serikat yang jumlahnya seperti tadi itu. Namun berlaku hanya beberapa bulan, kemudian dirubah menjadi Republik Indonesia saja, nggak pakai serikat. RIS juga Republik Indonesia sahaja, bukan Republik Indonesia Serikat, sama-sama RIS-nya. Baik, kita terus. Terjadilah perjalanan sejarah, kemudian tokoh yang mendirikan negara Islam tadi berjalan sampai tahun 62, Agustus 62 atau September 62, turun gunung menyampaikan pesan, semua kembali ke Ibu Pertiwi. Jadi masyarakatnya ketika itu disuruh kembali ke Ibu Pertiwi. Siapa yang disuruh? Masyarakatnya. Nyanya itu siapa? Wallahu a'lam, saudara-saudara. Kembali. Ibu Pertiwi ketika itu pimpinannya Bung Karno. Bung Karno merubah keadaan dari kata kata Bung Hatta, demokrasi menjadi demokrasi terpimpin. Di situ kembali pergolakan lagi. Masumi dibubarkan, Partai Masumi. Kemudian kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pada kekuasaannya kembali lagi serangan PKI. PKI berontak lagi. Berontak pertama tahun 26, Alimin. Masih zaman Belanda, kita tidak akui berontak karena Belanda. Berontak kedua mendirikan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Itu tahun 48, September 48. Kemudian ketika 26 berontak, ada orang selain Alimin namanya Musso masuk ngungsi ke Uni Soviet, pulang dari Uni Soviet tahun 48 mengadakan pemberontakan 48 tadi, menikam dari belakang. Mengapa? Karena yang kompromi Renville itu adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu sosialis yang pro PKI. Jadi namanya menusuk dari belakang. Tidak lama kemudian berjalan G30S, berarti yang ketiga, pemberontakan PKI yang ketiga. Terjadilah Orde Baru. Orde Baru, pembangunan, hancur lagi, terjadilah Orde Reformasi. Menjelang akhir tahun 1900 atau abad ke-20, tokoh-tokoh yang ingin merubah nasibnya, merubah dirinya, bergabung dalam satu kegiatan untuk mendirikan satu tempat, untuk merubah cara berpikir dan untuk merubah sikap. Cara berpikir melalui pendidikan, cara bersikap melalui akhlak yang disimbolkan dengan toleransi dan perdamaian. Kemudian menamakan diri menjadi
Ma'had Az-Zaitun. Saudara-saudara, ini silaturahim ahdu corona, masa corona. Jangan pernah kecil hati menghadapi wabah, tapi jangan semua sombong. Berjalan siri kasairis suhuf, berjalanlah seperti jalannya awan. La ta'nai wa la tata'ajjali, jangan lamban-lamban dan jangan cepat-cepat. Biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.